Yo, sahabat-sahabat jaringan, balik lagi sama gua. Kita kali ini akan membahas mengenai protokol dan port. Jadi jangan sampai ketukar mana protokol, mana port. Protokol itu banyak dan dia bekerjanya di layar aplikasi. Ada juga sih protokol di layar transport, tapi cuma dua, yaitu protokol UDP dan TCP. Fungsi dari protokol UDP dan TCP untuk memberikan port addressing terhadap protokol yang ada di layar aplikasi. Bingung kan? Makanya, ayo kita langsung bahas. Cekidot! Oke guys, jadi protokol itu adalah sebuah aturan atau cara main ya, kayak protokol lalu lintas, protokol hotel, dan protokol-protokol lainnya. Sehingga kalau kita sebutkan definisi dari protokol jaringan, itu adalah aturan untuk komunikasi. Contohnya apa? Kita berbicara tentang OSI layer dulu. Di sini ada layer application, di mana layer application ini gudangnya protokol kayak HTTP, HTTPS, DNS, apalagi FTP, SSH, dan masih banyak lagi ya protokol-protokol jaringan itu. Nah, setiap protokol-protokol jaringan yang di layar aplikasi, dia memiliki yang namanya port addressing. Port ini tuh ibaratkan kayak pintu lah. Ya, ketika kita ingin masuk ke HTTP, maka kita harus menggunakan pintu nomor atau port nomor 80. Kalau HTTPS pakai yang 443, DNS 53, FTP 21, SSH 22. Dan teman-teman bisa membaca ribuan protokol ada di Wikipedia beserta dengan port addressingnya. Dan ini port default ya. Ini nanti kita bisa manipulasi, misalkan port HTTPS-nya jadi 445 atau jadi 300, itu bebas ya. Yang penting port itu maksimal di 65 ribuan. Port ini ada port public, ada port private, dan itu teman-teman bisa baca di Wikipedia. Lalu siapa yang mengatur port addressing ini? Yang mengaturnya itu adalah layer transport. Jadi dia yang menjembatani dari layar transport ke aplikasi. Lalu Bang, ada nggak protokol yang berjalan di bawah layar transport? Ada. Di layar network, itu ada internet protokol atau IP address atau IP, dan ada routing protokol. Lalu dia punya port nggak? Enggak. Karena dia di bawahnya layar transport. Sehingga dia nggak butuh port. Untuk protokol yang ada di layar aplikasi, lalu makanya butuh port karena perlu ada segmentasi. Di sini gua nggak akan jelasin banyak, jadi gua hanya jelasin beberapa saja. Contoh kayak misalkan port DNS. DNS itu kepanjangannya domain name system. Fungsinya itu untuk menerjemahkan sebuah alamat IP ke sebuah nama domain. Nanti kita praktekkan ya. Kenapa ini perlu diterjemahkan? Otak manusia itu lebih mudah untuk mengingat sebuah kalimat ketimbang angka. Contoh kayak misalkan Google. Google itu IP-nya berapa? 4380. Ini gua ngarang ya. 715. Siapa yang mau akses Google dengan IP? Tentu ini bakalan repot, bro. Makanya si alamat IP ini diterjemahkan ke sebuah nama domain google.com. Setelah dibukanya google.com, maka protokol HTTPS lah yang bekerja untuk menampilkan hypertext ke user. Makanya HTTPS itu sebenarnya singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Dan teman-teman gak usah pusing harus ngapalin semua, berjalan aja nanti juga bakal hafal dengan sendirinya ya. Jadi untuk membahas lebih lanjut bagaimana protokol ini bekerja, kita buka lab ya. Oke teman-teman, kita mulai lab di sini. Ini udah terbuka si kanvasnya Cisco Packet Tracer. Jadi untuk mencontohkan protokol dan port tadi, gua hanya akan bikin topologi sederhana, di mana di sini kita tambahkan satu PC aja sama satu server ya.
Oke, untuk kabelnya bikin otomatis aja di sini automatically kita hubungkan, di sini udah kelihatan ya, isi 0 ke server 0. Lalu untuk pertama-tama gua akan setting IP. Nah, IP ini akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Jadi ya teman-teman ikutin aja dulu, masuk ke desktop, di sini IP configuration. IP-nya kita IP address kelasnya aja. Terus ya ininya biarkan kosong, ini 02 ya, 02 aja. Kita close, terus kita close juga, buka yang server, masuk ke config. Di sini ada yang pas Ethernet 0, IP address-nya 192.168.0.1 aja, dan ini nanti otomatis keisi. Nah, untuk ngetesnya ya seperti biasa kita pakai pakai command prompt ping 192.168.0.2 ya. Dan ya udah reply. Oke, di sini gua mau ngaktifin service ya. Di sini kita ngaktifin service DNS dulu deh. Kita DNS-nya masukin on, lalu name-nya kita pilih google.com aja dulu. Seperti biasa. Terus address-nya address yang tadi ya, 192.168.0.1 add ya. Oke, di sini gua langsung contohin kenapa ini DNS penting. Contoh kita off dulu ya. Terus kita masuk ke yang PC, kita coba ping google.com. Di sini dia akan kosong gitu ya. Tapi ketika kita nyalakan servisnya, kita nyalain servis di sini on. Apakah sudah bisa? Masih belum bisa ya. Kenapa? Karena kita perlu untuk setting si DNS yang ada di settingan IP configuration. Nah, DNS servernya kita isi DNS server yang udah kita setting. Oke, terus kita coba masuk ke command prompt dan lakukan ping ulang. Apakah sudah bisa? Maka di sini sudah reply. Kenapa? Karena DNS sudah berhasil diterjemahkan oleh server dengan IP 192.168.0.1. Gimana tuh Bang cara kerja DNS-nya? Kita pakai simulation aja di sini. Ya, kita pakai simulation. Terus kita coba ping di PC ya ke google.com misalkan. Ping google.com, enter. Di sini udah muncul langsung session, ya. Di sini udah muncul session. Kita tinggal start. Dia akan ngirim amplop coklat. Apa isinya amplop coklat? Kita coba next dulu. Ini kelamaan ya. Nah, ini udah selesai. Kita pause dulu ya. Ini udah selesai. Kita coba cek dulu dari PC 0. Dia ngirim apa nih? Ya. Di sini dia ngirim DNS di layer 7. Dan ada port 53, tujuan portnya 53. Artinya dia menggunakan port addressing di layer 4, port 53 untuk mengakses si DNS. Oleh karena itu, server akan membalas dengan source port 53 atau sumber portnya 53 untuk aplikasi si DNS. Maka oleh karena itu kalau kita lihat, ketika ini sudah berhasil di session yang ini ya, session yang ini, kita lihat di isinya itu udah ada reply. Nah, itu adalah cara kerja si DNS. Lalu bagaimana kalau misalkan si HTTPS? Bisa. Kita simulasikan lagi aja. Di sini kita masuk ke real time lagi dulu, lalu di server kita masuk ke HTTP. Di sini HTTP-nya sudah on sebenarnya. Jadi kita bisa langsung akses. Lewat apa? Lewat PC tentunya. Dengan masuk ke web browser. Nah, di web browser kita bisa menggunakan IP. Ya, enter. Maka akan muncul webnya Cisco Packet Tracer yang ya dummy aja sih sebenarnya. Tapi apakah kita bisa menggunakan domain? Oh, tentu bisa. Kita tinggal klik google.com. Maka hasilnya juga tetap akan sama. Oke, biar kelihatan kita close dulu. Kita buka lagi web browser. Ini masih kosong ya. Terus kita masuk ke simulation biar kelihatan paketnya itu seperti apa jalannya. Kita ketik google.com. Enter. Maka ini udah ada muncul session yang siap bekerja ya. Kita coba start.
Pertama, si PC, tentunya yang pertama PC itu akan merequest dulu ke server. Untuk apa? Untuk nerjemahin dulu alamat IP ke sebuah domain. Sorry, kebalik. Alamat domain ke sebuah alamat IP ya. Karena tadi kita ngetiknya google.com, artinya dari domain ke sebuah alamat IP. Terus nanti server itu akan mereply untuk si DNS-nya. Makanya dia akan lanjut PC itu mengakses service si HTTP-nya atau service webnya. Oke, kita lihat aja langsung di sini hasilnya si PC itu dia akan mengirim si HTTP setelah domain selesai. Makanya di sini kelihatan protokolnya HTTP dengan DST portnya itu di 80. Ketika PC merequest dan server mereply dengan source port 80 ke si PC ya dengan protokol HTTP, di sini baru akan muncul hasil web yang akan ditampilkan oleh server. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau lo semua masih bingung, ulang lagi video ini, pelajarin lagi dari awal, dan pelan-pelan aja. Karena ini hanya berbasis teori, dan mungkin lo semua bakal lebih paham ketika kita akan langsung praktek. Jadi, pantau terus channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Salam hangat, sahabat jaringan.